Hmm? Maksudnya disadap bisa menjadi apa saja. Ramen. Kasih begini. Masuk urat TV ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Balai Desa guna untuk diskusi tentang perubahan aturan. Yang saya hormati Sekjen Ketua Panitia Tim Kecamatan Mawilan serta anggota. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa, yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati rekan-rekan panitia yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya banggakan para calon, tidak perlu saya sebut persatu yang kami sama-sama hormati. Sebelum kita melaksanakan pembukaan diskusi acara tentang peraturan Perpu perubahan keputusan oleh Bupati Melawi Selatan, acara pertama pembukaan yang sementara berlangsung. Acara kedua yaitu sambutan Ketua Panitia Tim Kecamatan Mawilan, yaitu Sekjam Desa Kecamatan Mawilan. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, sambutan panitia. Demikianlah acara acara, dan saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Esa atas kesempatan rahmatnya hingga kita dapat melaksanakan kita pada hari ini sebagai manusia menyikapi undangan dari panitia Pilkada Desa Urat yang mana undangan pihak klarifikasi perubahan urusan bupati nomor 141 dari 160 tahun 2022. Sedikit saya
kita selaku perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, panitia 9 dan mungkin pengawas kecamatan, dalam hal ini tidak ada yang perlu kita diskusikan ya. Kita selaku perpanjangan tangan pemerintah yang ada di kecamatan, di desa, melaksanakan keputusan Bupati 141/167 ini, yang mana itu mungkin sudah jelas, tapi mungkin pemahaman kita yang berbeda-beda, mungkin itu yang perlu kita luruskan ya, seperti itu saja. Masalah penafsiran kita tidak bisa memberikan penafsiran yang bagaimana. Yang jelas di sini sudah jelas dalam keputusan ini, itu yang kita laksanakan. Begitu juga panitia, saya harapkan tidak membuat penafsiran tersendiri-sendiri. Kita selaku panitia, saya harapkan bekerja sesuai juknis yang ada, sesuai peraturan bupati yang ada. Itu. Mungkin dalam kesempatan ini, tentu mungkin ada berbeda pemahaman. Tentu dalam kesempatan ini nanti kami berikan waktu untuk menyampaikan hal-hal mana mungkin yang kurang jelas ya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung saja supaya kita langsung buka saja soal diskusi. Ya, seperti itu dia bilang dipanggil langsung. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian Pak Sekcam Kecamatan Mobilat, perpanjangan tangan dari BPMD. Nah, terkait apa yang dipaparkan beliau, jadi kami persilakan para calon untuk mempertanyakan tentang perubahan. Mungkin saya persilakan Pak Dianto. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekam beserta staf, yang kami hormati Ibu Desa, yang kami hormati Ketua BPD, yang kami hormati Ketua Panitia serta anggotanya, yang kami hormati para rekan-rekan calon desa, calon kepala desa, lurah, hadirat yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengklarifikasi keputusan Bupati tentang perpanjangan pendaftaran serentak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah. Kemudian mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya lanjut,
pertama yang ingin kami pertanyakan, di dalam keputusan Bupati atau SK perubahan maupun di dalam peraturan Bupati yang lama, tolong tunjukkan kepada kami poin di mana, ayat mana, pasal di mana yang menunjukkan bahwa pendaftarannya itu secara umum. Itu yang pertama. Poin di mana, pasal di mana, ayat di mana, atau aturan apa yang merujuk adanya pendaftaran secara umum. Itu yang pertama. Kemudian di dalam surat keputusan yang dimaksud dalam diktum ketiga, perlu kami bacakan. Dalam rangka melaksanakan surat keputusan Bupati Konawe Selatan tentang izin pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 nomor 140/159 tahun 2022, maka desa-desa bersangkutan diberikan perpanjangan pendaftaran serentak dengan desa yang calon kadesnya kurang dari 2 calon terhitung sejak tanggal 14 April sampai 3 Mei sesuai dengan jadwal sebagaimana terlampir. Ketua Panitia 9 telah menyampaikan bahwa tujuan daripada surat keputusan itu dalam hal diktum ketiga itu dibuka secara umum. Ini kami tidak tahu penafsirannya siapa, karena jujur saja barang ini multitafsir. Kalau Bupati bisa menafsirkan, kami pun bisa menafsirkan, karena ada tadi pertanyaan saya yang pertama. Kemudian kami sampaikan bahwa hari ini panitia 9 yang ada di Sampurna berjumlah 9 orang. Kalaupun hari ini kita diskusikan sampai beberapa waktu lamanya, kami para calon simpen saja Pak. Penentu daripada semua ini itu adalah panitia 9. Tapi perlu kami sampaikan, panitia 9 berjumlah 9 orang, dan segala keputusan bukan berarti ketua panitia yang akan mengambil keputusan secara sendiri. Tetapi kami mohon teman-teman panitia 9, tolong dari awal saya sudah sampaikan, kami sudah sampaikan, tolong bekerja jujur, transparan, akuntabel. Segala keputusan Anda itu harus bersifat pleno dan harus ada berita acara. Dan keputusan bukan hanya tersendiri yang mengambil keputusan. Makanya gunanya itu 9 orang, tolong di-voting. Kalau memang ada keputusan-keputusan urgen yang akan diambil, langkah-langkah apa yang diambil nantinya. Kami sangat keberatan Pak, panitia 9 yang ada hari ini tidak sedikit pun menunjukkan netralitasnya kepada semua pihak, kepada semua calon. Ketika kami mengkritisi yang sifatnya membangun, berbagai macam hal kami disudutkan. Aneh. Semestinya
Panitia 9 semenjak terbitnya SK perubahan ini, maka hari itu juga para Panitia 9 memanggil semua pihak untuk menyampaikan hal ini. Tetapi nanti kami dipanggil karena banyak riak-riak yang disalah tafsirkan. Maka hari ini kita pertemuan yang kita bahas persoalan ini. Tetapi untuk kemudian inisiatif Panitia 9 untuk memanggil untuk kita diskusikan secara baik-baik tidak ada sama sekali. Ya, kemudian kami lanjut. Kami sampaikan bahwa yang dimaksud daripada keputusan Bupati itu dalam diktum ketiga itu bahwasanya pendaftaran dibuka, tetapi ASN yang bersangkutan kami sangat menghargai keputusan ini, tetapi kami yakin dengan pemikiran awam kami kalau Panitia 9 bertanya dimanapun, kami pun sebelum kami sudah bertanya. Dan kami bisa bertanya ahli hukum tata negara, ahli hukum administrasi negara. Berarti kami juga punya penafsiran. Keputusan perubahan ini terbit tanggal 7, 2 hari sebelum penetapan calon. Seperti kita ketahui calon dimulai 5 orang pada saat itu. 2 hari sebelum penetapan terbit surat keputusan perubahan ini. Setelah tiba, kami teliti, kami telah dan kami pertanyakan itu pada pakarnya. Ternyata yang ditujukan ASN-nya, karena mereka paham pada saat itu sampai tanggal 7 terbitnya ini tinggal 2 hari penetapan, para ASN yang mengurus yang ingin maju di pilkada serentak mereka belum mendapatkan izin cuti, maka diperpanjanglah pendaftaran buat mereka. Yang terjadi hari ini langsung ditafsirkan dan langsung ditetapkan bahwa itu pendaftaran secara umum di desa ini, dan tidak pernah kami disampaikan untuk kami diskusikan. Iya, jadi untuk sementara dari saya sampai di sini saja dulu. Mungkin ada teman-teman yang akan menyampaikan. Ya, terima kasih banyak atas paparannya Pak Pianto. Lanjut yang akan menjawab mungkin Pak Sekam atas pertanyaannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Nanti pada saatnya yang menjadi pertanyaan untuk pendaftaran sesuai yang di ini untuk Kecamatan Muila itu ketiga desanya dibuka pendaftaran. Untuk Kecamatan Muila 3 desa diberikan perpanjangan sampai 3 Mei
itu berlaku secara umum. Ini dasar saya menyampaikan ini, tentu saya komunikasi dengan yang berkompeten di kabupaten, yaitu Pak Daning ya, dari PPD. Saya tanya bagaimana ini Pak, dia berlaku untuk umum untuk 3 desa di Mamilang. Itu jawaban beliau untuk umum di desa di Kecamatan Mamilang 3 desa. Bukan hanya untuk PSN, ASN, bukan hanya untuk ASN yang boleh mendaftar, tapi secara umum dibolehkan untuk 3 desa. Begitu keterangan dari Pak Kabid ya, dan itu jawaban yang saya berikan. Untuk dasar-dasarnya mungkin kasih pembukaan namanya, silakan. Baik Pak Sena, terima kasih. Yang mungkin saya ingin klarifikasi kenapa sampai terbit surat keputusan Bupati Manado Selatan tentang perubahan atau perpanjangan masa pendaftaran. Yang pertama, Bupati tanggal 4 April 2022 diundang para camat yang ikut dalam pemilihan kepala desa. Ya, di situ dibahas masalah ASN. Kenapa ASN tidak diberikan rekomendasi atau lulus putu? Karena terbentur dengan adanya PP 30 tahun 2019. Sebentar dia akan kasihkan disampaikan secara teknis Pak Arianto selaku Kasubag Kepegawaian. Dasar disitulah sehingga terbit keputusan Bupati Manado Selatan. Ya, itu. Yang kedua, saya juga yang pertama itu panitia 9. Di sini memang agak rancu, ini memang calon kadesnya kurang dari 2 calon. Inilah yang saya juga pertanyakan. Makanya saya pengen dulu dibuka. Berarti begini, contoh, taruhlah di sini saudara Pak Ali main saja atau Pak Ali, berarti hanya 2. Mundur 1 karena ada SN-nya, nah itu tidak bisa diperpanjang. Tetapi saya pertanyakan itu hari di Pak Dani selaku Kabid, kalau 3 calon Pak, lebih dari 3 calon masih diperpanjang, apa yang dia sampaikan tetap diperpanjang, dibuka secara umum. Dan itu klarifikasi kenapa sampai terbit surat keputusan Bupati Manado Selatan tentang perpanjangan pendaftaran calon kepala desa. Ya, mengenai isi ASN itulah terbentur dengan adanya ulangan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kerja SKP. Ya. Di situ ketika dia terpilih Pak Desa, siapa yang bertanggung jawab? Bukan BPD yang menandatangani SKP-nya atau LKN. Inilah. Jadi mungkin yang lalu-lalu ini yang sementara kita di Mobila kita ketahui ada salah satu masih aktif calon kepala desa. Ya sangat diuntungkan datang tiba naik pangkat, ya itu juga naik pangkat. Datang juga kenaikan berkala, dia itu juga kenaikan berkala. Ini sebenarnya tidak bisa karena sudah menduduki jabatan politik. Iya. Saya kira itu mungkin saya sarankan dulu sama Pak Arianto untuk secara teknis yang itu menyampaikan masalah PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kerja. Pak, mohon maaf, yang kami tanyakan tadi, berapapun yang menyampaikan itu kan sama sebenarnya. Apalagi secara teknis tentang aturan ASN itu, kami paham itu Pak. Hanya jadi kendala hari ini, Anda datang di sini yang disampaikan juga pernyataannya BPND. Yang kita mau ikut di sini pernyataannya siapa atau aturan? Ini perubahan ini. Kalau hanya BPND itu karena yang mengkaji aturan yang ini, kami pun ada kajian kami. Pernyataan yang disampaikan ke Anda, lalu Anda sampaikan ke kami, yang berikutnya aturan itu, aturan ini, yang ini, itu loh maksud kami.
Yang mana jadi aturan yang dimaksud Pak yang Bapak Ini yang perubahan. Tolong tunjukkan ke kami di aturan manapun, di Pergub lama maupun di perubahan atau karena aturan lain yang menunjukkan bahwa itu adalah kedaulatan. Itu loh. Kalau pernyataan kami pun Pak sebelum kami datang ke sini mungkin sudah ada beberapa orang ahli hukum tata negara dan hukum ahli administrasi negara kami tanya. Sama, Anda juga kan sampaikan seperti itu. Kami mengatur di aturan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya langsung saja di sini. Kebetulan saya ingin menyambung penyampaian saudara saya dalam hal ini Pianto. Dari di sini yang menjadi polemik ini kan hanya diktum ketiga. Ini aturan di sini tumpang tindih sebenarnya. Karena ada yang memberikan pendaftaran, ada yang memberikan pendaftaran, ada juga yang di bawah ini dia batasi. Yang calon kadesnya kurang dari 2 baru bisa mendaftar. Nah, di sini yang disampaikan sama Pak Pianto maksudnya kan begini. Kalau memang ada kebijakan dari DPMD dalam hal ini Kabid Padani penyampaian bahwa bisa mendaftar yang calon kadesnya kurang dari 3, kurang dari 2, berarti kita harus mengacu ke aturan. Mana yang paling penting? Dalam hal ini aturan atau kebijakan? Karena kebijakan itu tidak ada di sini yang tertulis. Dia hanya menyampaikan bisa. Nah sekarang kalau muncul permasalahan, di mana kita mau ambil aturannya? Karena hanya penyampaian secara lisan. Tidak ada aturannya. Kan dia cuma sampaikan bilang, iya silakan pendaftar. Sekarang buktinya mana? Aturannya mana? Kalau memang ada penyampaian dari atas, munculkan aturannya ke bawah biar kita tahu supaya tidak bertanya-tanya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan lagi ini, karena di sini pendaftaran secara terbuka. Nah, sebenarnya di sini yang menjadi polemik ini kan dari panitia 9 sebenarnya. Seandainya dari awalnya mulai tanggal 14 dia muncul bilang ada perubahan aturan. Dalam hal ini Pergub baru, tolong panitia 9 adakan rapat semua panitia. Setelah rapat apa hasilnya, sampaikan kepada kita bahwa ada perubahan mulai tanggal 14 sampai 3 Mei ada perpanjangan pendaftaran. Sampaikan ke kita. Kita juga kan tidak bertanya-tanya. Tidak akan terjadi seperti ini Pak. Tidak akan ada pertemuan seperti ini. Palingan hanya pihak calon dengan panitia 9 yang kami tahu pada saat itu. Kalau memang jelas penyampaian dari panitia 9, tapi ini contoh tadi yang disampaikan sama Pak Pianto, karena mungkin kurang koordinasinya dari panitia 9 kepada kita. Karena kita maklumi saja, kita kasihan ini semua orang bodoh. Orang bodoh, kita tidak tahu aturan, tapi tidak mungkin juga kita mau diam saja kalau istilahnya bukan aturan. Maksud saya kalau memang istilahnya ada penyampaian dari Pak Dhani dalam hal ini Kabid, tolong sampaikan aturannya dari mana, jangan penyampaian hanya secara lisan. Mungkin itu saja Pak, saya sambung dan sebentar lagi kita lanjutkan. Minta maaf ya Pak, di sini yang diktum ketiga dalam rangka melaksanakan silaturahmi Bupati Konawe Selatan tentang izin pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2022, maka desa-desa bersangkutan diberikan perpanjangan serentak dengan desa yang calon kadesnya kurang dari 2.
desa-desa bersangkutan diberikan perpanjangan pendaftaran serentak dengan desa-desa yang calon kadesnya kurang dari 2. Mohon maaf Pak Sekjam, kalau aturan itu kadang saya tidak mengajar. Artinya sesuai ini menurut saya adalah pengajaran. Hari ini yang jadi polemik ini kan poin ketiga. Terkadang kita, saya tidak sebut orangnya, terkadang sepenggal. Jangan kita penggal aturan. Kita baca dari sini sampai ke sini kita pikirkan, kita bela. Kita coba kita hayati, kita apa namanya ya. Jangan sepenggal, jangan baca dari sini. Maka desa-desa kalau yakin kalau ditafsir dari sini ini yakin larinya pasti secara umum. Tapi kalau kita baca dari sini yang dimaksud ini adalah ASN yang dimaksud. Tanggal 16 itu sudah tutup pendaftaran. Tanggal 16 sudah tutup pendaftaran dan calon di lurah itu berjumlah 5 orang pada saat itu. Dan surat perubahan itu terbit 2 hari sebelum penetapan. Jadi yakin saja maksud dan tujuannya di tur ketiga ini khususnya di lurah itu pendaftaran bagi ASN yang mendaftar yang pada saat itu tinggal 2 hari belum dapatkan izin seperti itu, terkecuali desa yang calonnya kurang dari 2. Nah, makanya bahasanya di sini maka desa-desa itu yang bersangkutan, maksudnya desa-desa yang bersangkutan adalah kecamatan dan 13 desa itu. Ya, ini yang kan ini ya. Jadi mungkin saya persilakan oleh Pak Hermawan, kita akan lihat ini dasarnya ini kenapa sampai terbit. Jadi mungkin dia akan bacakan dulu Pergub nomor 6 tahun 2022. Terima kasih kesempatan berikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Bu Urah, yang saya hormati Pak Sekjam dan rekan-rekan panitia dari kecamatan, yang saya hormati para bakal calon hari ini karena belum ada penetapan calon, dan rekan-rekan panitia. Saya langsung saja menjawab pertanyaan dari saudara Pianto dan saudara dari Pak Halinjai terkait artinya hari ini yang kita permasalahkan bukan dari ASN, tapi yang dipermasalahkan di sini tentang dasar Pergub yang diterbitkan oleh dalam hal ini Bupati. Untuk kami dari, mohon maaf teman-teman para bakal calon, kami dari tim kecamatan di sini maupun dari panitia, kapasitas kami sini hanya menyampaikan aturan-aturan yang diterbitkan dalam hal ini oleh Bupati. Adapun teman-teman para bakal calon yang tidak puas hasil penyampaian kami, untuk dinas BPMD itu terbuka 24 jam. Silakan kita koordinasi dan konsultasikan di sana. Kalau saudara tidak puas hasil dari kami penyampaian, kami hanya melaksanakan aturan yang disampaikan, yang diterbitkan oleh Pergub ini, yang pembuatnya dalam hal ini oleh dalam Bupati dan BPMD. Yang saya tadi penyampaian oleh Pak Pianto masalah tunjukkan pasal, ayatnya, aturannya. Ya di sini kami baca dari Pergub yang sebelumnya maupun yang diterbitkan itu pasal 31, pasal 26 dan 27 ayat 1. Di situ sudah diterapkan sini dilakukan penjaringan setelah pendaftaran memenuhi persyaratan berjumlah dari 2 jam. Panitia memperpanjang waktu pendaftaran. Ini dari pasal 31. Dijelaskan lagi dalam ayat 1. Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan jangka waktu yang ditentukan kemudian. Aturan kenapa muncul dari pasal tersebut ini dan ayat dijelaskan dalam 140/159 tahun 2022. Perubahannya 141 16 dengan 63 tahun 2009. Maka dibuka pendaftaran secara umum yang ada ASN-nya di dalam wilayah itu. Nah, jadi saya kira itu untuk teman-teman kami dari
tidak mungkin teman-teman dari bakal calon kami terlalu disoroti bahwa kami dalam pembuat ini. Kami hanya melaksanakan, menyampaikan perpanjangan tangan dalam hal ini oleh BPMD ke tingkat kecamatan. Nah, dalam hal ini lagi ketua panitia maupun berserta panitia. Mereka juga selalu koordinasi dan konsultasi di BPMD. Jadi saudara-saudara, kita ini hanya menyampaikan saja aturan yang ada. Silakan kalau saudara para bakal calon tidak puas, apa yang kami sampaikan silakan kita konsultasi dengan BPMD. Di sana kita akan dapat bagaimana apa benar apa yang kami sampaikan juga atau tidak benar apa yang kami sampaikan. Ya seperti itu. Kami masih ada tenggang waktu karena panitia akan membuka tanggal 14 deh. Nah, itu. Jadi saya kira seperti itu rekan-rekan para bakal calon. Mohon maaf dari kami kalau ada salah dari kami yang berlima dari panitia kecamatan. Dari kami manusia biasa juga. Kami hanya menyampaikan juga dari kontes-kontes yang ada peraturan. Saya kira demikian apa yang kami katakan. Mohon maaf sebelumnya. Saya kira dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan Feldin atau Bokir terkait itu. Lagi-lagi kami sampaikan, artinya apa namanya ya? Kalau memang itu jawaban apa namanya ya? Maksudnya begini, apa yang disampaikan saudara Hermawan itu memang betul. Desa-desa yang kurang dari 2 calonnya itu memang dibuka pendaftaran secara umum. Sebelum baru bangun kan begitu, seperti yang disampaikan saudara kan sebelum perubahan memang seperti itu. Kemudian Anda sampai ke di sini lagi. Jadi di sini kita takutkan, tetapi berapa yang menyampaikan, artinya apa namanya ya? Artinya coba kita hayati dulu ini aturan ini. Kok lain yang dirujuk, lain yang mau masuk? Kan aneh. Kemudian Anda suruh kami ke sana. Hari ini kami nyatakan musik tidak sepakat. Kami dari beberapa calon ini menolak dengan keras untuk dibuka pendaftaran secara umum. Lalu Anda arahkan kami ke sana. Kalau ada yang keberatan dengan pernyataan kami, karena kami calon yang ada hari ini, kami akan kembalikan ke panitia 9 untuk melaksanakan sebagaimana mestinya. Karena yang memutuskan sebenarnya ini adalah panitia 9. Dan tolong saya sampaikan lagi, harap jujur, adil, bersih, transparan dan akuntabel dalam bekerja. Seperti itu. Kemudian rekan-rekan panitia 9, pengumuman yang tertera di luar sana, apa satu kesepakatan bersama. Ini, coba tolong teman-teman kedua baca ini pengumuman. Coba keluar baca dulu. Saya ingin tanya, apakah ini kesepakatan bersama atau kesepakatan sepihak ini? Setiap Anda bertindak, Anda buatkan berita acara. Bekerja itu harus akuntabel. Segala keputusan panitia 9 itu adalah keputusan hukum. Ini pengumuman. Andai kata kami tahu ada pengumuman seperti ini, untuk apa kita hadiri pertemuan ini? Kita belum diskusi, sudah ada keputusan. Itu kan keputusan ini. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan ini? Setiap keputusan panitia 9 itu adalah keputusan hukum. Saya ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan ini? Anda keluar baca sana pengumuman. Jadi, apakah kami yang aneh? Apa Anda saudara-saudara panitia 9?
Jadi begini, Saudara Papianto, salah sudah jawab sebelum menjawab oleh Ketua Panitia. Saya sudah paham alur-alur pembicaraan saudara. Jadi kami, apa yang saya tegaskan tadi, saya sudah sampaikan, mungkin saudara belum paham. Kami tidak memerintahkan saudara untuk ke dinas BPMD. Tapi lagi-lagi saudara, kami di sini kapasitas kami dari tim kecamatan, dari ketua sampai anggota-anggota, kami hanya menyampaikan, melaksanakan. Artinya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh dalam hal ini Bupati. Kalau saudara-saudara, bukan saya memberitakan, saudara-saudara tidak puas, silakan saudara kita konsultasi koordinasi dalam hal ini ke dinas BPMD. Nah ini maksud saya saudara. Tadi lagi masalah panitia. Jadi panitia juga ini melaksanakan tahapan ini biar dikeluarkan oleh dinas BPMD berdasarkan oleh peraturan oleh Bupati. Bukan berang mengadakan oleh panitia. Artinya di luar dari kontes-kontes ini aturan-aturan yang ada. Jadi begitu saudara. Jadi cuma itu saya meluruskan saja. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih atas penyampaiannya para calon. Perlu saya sampaikan, kami di sini bekerja sesuai di Perpu. Ketika kami lakukan apa yang dikatakan Pak Saudara Pianto, ketika ada keputusan kami voting semua panitia, kami voting, apakah kami yang akan bikin sendiri aturan tanpa ada regulasi dari kabupaten? Kan tidak mungkin terjadi, Pak. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu sesuai anjuran dari BPMD, sesuai dari di Perpu yang dilaksanakan seperti itu. Adapun teman-teman, ketika kita mau voting, kita bikin aja aturan baru, kami disalahkan, Pak. Itu sudah tidak sesuai dengan aturan. Adapun kami hari ini, kami tetap netral, Pak. Kami tidak pernah memihak salah satu siapapun. Saya kira Bapak tahu sendiri, sejak awal kami komunikasi sama para calon, bagaimana caranya ini bisa pemilihan dengan lancar. Kami tidak pernah ada sepihak. Ketika ada keputusan ini tanggal 7. Ini jujur saya ini belum sempat diupload di grup kami. Nah, sudah terlambat ini, baru kita tahu. Dan kami ditekankan tanggal 14 itu harus dibuka dengan umum. Ketika tidak, maka kami disoroti di atas. Apa kami disampaikan? Para calon itu kalau memang keputusan Bupati Konawe Selatan kita tidak terima, kita gugat, Pak. Kita gugat. Kami tidak suruh di BPMD, baru saya ngomong dari BPMD tadi. Kita ke sana pun sama dengan kecamatan penjelasannya. Jadi kalau memang bapak-bapak bakal calon tidak menerima dengan keputusan ini, kita gugat. Kami panitia 9, kita 9 orang. Apapun yang terjadi, saya tetap melaksanakan sesuai perintah BPMD. Adapun bapak mau tutup kami, silakan. Kami siap. Yang penting kami sesuai regulasi Perbu yang kau pegang. Walaupun Bapak menganggap kami tidak transparan, saya punya anggota, tetap saya sampaikan. Saya sampaikan mereka, mari kita rapat apa, tidak ada juga yang datang pada sibuk. Bagaimana saya tidak ambil keputusan? Apakah kita mau tunggu mereka hadir? Nah, jadi saya minta juga teman-teman panitia, coba juga dukung. Bukan dalam arti dukung saya ke jalan yang sesuai saya sendiri yang bikin aturan. Itu aturan dari kabupaten. Bukan serta-merta saya pergi putuskan bahwa ini saya punya kebawah. Begini, kita di sini diskusi. Kita diskusi bukan. Jadi ini kami harapkan pertanyaan saya pertama tolong dijawab. Kemudian Anda selalunya mengatakan, Anda selalunya mengajukan ini aturan, ini bupati, ini sekalipun jangankan BPMD, bupati pun coba hadirkan ke sini, karena kami calon yang bersangkutan keberatan. Kami tidak ada kewenangan.
Kami sangat merugikan. Ya. Kami sangat merugikan ketika hari ini tentang kemudian panitia 9 untuk membuka untuk umum. Karena Anda mengaji di aturan, kan mengaji di aturan lebih-lebih kami mengaji di aturan. Iya. Di perbuk ini kami tidak tutup mata baru ngomong. Iya, betul sampai saudara. Tapi Anda sudah sampaikan, Anda sudah tanya ke saya. Tolong Pak, yang terkait dengan bicara ini, yang kita tahu di belakang. Ini kan kita mau ini. Anda sudah sampaikan, sudah bertanya ke sana. Kemudian apapun keputusan Anda, kalau hari ini yang kami anggap itu tidak sesuai dengan aturan, kami menolak. Makanya kita diskusi sampai kapanpun di sini tidak ada keputusan. Makanya kalau ada ketua panitia 9 yang ingin bertindak tentang pendaftaran ini atau keputusan-keputusan yang urgent, silakan saja. Tapi tolong teman-teman, saya sampaikan, kalau memang tidak setuju jangan bikin berita acara lalu Anda bertanda tangan. Karena jujur saja, kami bukan, kita diskusi ini bukan pemuas kami Anda. Sampai kapanpun kita diskusi tidak akan ada solusinya. Karena ini yang kita gugatin aturan, Pak. Maka kita tanyakan pada pakarnya hukum tata negara termasuk negara. Dan ketika kami mencari keadilan, maka kami akan sampai ke pengadilan ke sana. Kemudian sebaliknya juga, kalau Anda tidak terima dengan tuntutan kami hari ini, Anda tuntut kami di pengadilan sana. PT UN punya di barat. Kan simpel kan? Tapi kalau ketua panitia hari ini dia paksa-paksa, dia apa namanya ya, dengan tegas apa semua, itu tidak bisa juga. Artinya coba kita cari solusinya. Jadi yang Betul, Anda katakan ini sesuai perbu, kami juga sesuai perbu, kami sampaikan ini. Anda juga mengatakan kami sudah konsul ke sana, kami juga bisa konsul ke mana. Seperti itu, tolong hadirkan sini. Jangankan BPMD, Bupati, hadirkan di sini. Kami sampaikan kami punya aspirasi. Kita pecahkan ini masalah. Jangan sampai ada disuruh saja disuruh. Sementara jadi korban kami. Kan orang awam Pak, tapi jangankan kami bertanya di guru-guru kami. Kami pun bisa, karena ini multitafsir ini barangnya. Jangan tegas, boleh tegas, tetapi dalam mengambil keputusan seolah-olah ini kan kami bisa ukur juga netralitas Anda. Seperti itu. Itu Pak. Iya. Baiklah, karena ada yang mewakili Bapak Koramil, saya minta pengarahan Pak Koramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Cekjang, teman-teman dari kecamatan, PNK 9 dan para calon dan para warga yang hadir di sini. Begini Pak, dari tadi saya lihat Bapak ini. Saya juga tidak mengerti yang ini begini. Nah, setahu saya yang begini yang menunjukkan dari kabupaten Pak toh. Setahu saya, kalau di instansi saya, jadi kalau ada perubahan, tidak mungkin ini tim bilang ternyata begitu. Kalau tidak ada perintah dari atas, jadi misalnya urah saja yang di kayak begini, Bapak tolak toh, tolak. Dan desa lain ada nggak? ASN? Mobilah 3 desa Pak. ASN hanya Wura. Monapa ada ya. 3 desa. Begini juga ya? Tidak ada. Hanya di sini yang begini. Cuma di Wura ya. Tapi PNK 9 hasilnya ini dari mana Pak? Dari BPMD. Dari BPMD. Tidak berani dia kalau dia tidak ada penetapan begini Pak. Jadi kalau memang kita sama-sama kita ini ke sana Pak, tanyakan bagaimana memang apakah ini sudah ada. Karena saya tidak tahu begini saya Pak. Yang jelas saya di desa ini yang penting aman saja. Itu tugas saya. Masalah pemilih ini saya tidak tahu. Karena bukan memang bidangku di situ. Tapi setahu saya kalau dari instansi saya dari militer, tidak mungkin orang mengeluarkan pernyataan kalau itu bukan perintah dari atas. Itu saja. Tapi saya salut sama Desa Ura ini, ternyata banyak orang pintarnya di sini. Mudah-mudahan Desa Ura ke depan ini
Karena saya selama menjabat di sini selama kurang lebih 2 tahun, mau rapat terlambat, mau kerja bakti kurang. Jadi kalau banyak yang pintar di sini, mari kita sama-sama membangun Desa Wura ini. Harap juga ini calon-calon desa mudah-mudahan terpilih nanti. Mari kita bangun. Saya Pak di sini jadi pembina, saya netral. Mau dipilih siapa saja, saya dukung. Karena memang saya di sini jadi pembina. Siapapun yang dipilih saya dukung. Tak pernah saya ini tidak, saya akan dukung. Karena itu pilihannya rakyat. Sama-sama saya bekerja sama saya bagaimana Desa Wura ini berubah. Itu saya terlambat datang di sini karena tidak ada undangan saya. Cuma saya sebagai babinsa di sini, apapun kegiatannya desa saya harus tahu. Karena itu pertanggungjawabannya saya dan Kodim juga. Ini Pak, kalau ada papanya Desa Wura ini, bukan cuma desanya yang kena, Kodim, termasuk Polres turun di sini. Iya. Gitu. Itu saya dari saya Babinsa. Saya menghimbau kepada teman-teman yang tugasnya saya di sini cuma keamanan saja dengan ketertiban. Masalahnya yang ini saya tidak tahu. Saya betul-betul saya netral ini saya. Tolong, saya bilang tolong sampaikan apa yang dia tanya, sampaikan, jawab sesuai dengan perintah dari atas. Begitu saja. Pak Sekjam, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebih tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Halo. Waalaikumsalam ya. Bapak, para calon teman, yang mungkin itulah penjelasan dari kami selaku dari Bapak Babinsa. Mungkin Bapak tidak paham apa yang kami sampaikan, sama juga apa yang disampaikan dari kabupaten. Masalah pandangan ataupun penafsiran itu berbeda-beda penafsiran. Tapi kami dari kabupaten dan kecamatan tentu kami sejalan seperti itu penafsiran kami. Begitupun mungkin dari masyarakat atau calon-calon lain mungkin ada penafsiran lain. Tapi begitu tidak ada. Saya harapkan kepada bapak-bapak bakal calon, saya harapkan proses ini tetap berjalan sebagai regulasi yang sudah ada. Kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas, mari kita carikan solusi bersama. Kalau memang perlu kita ketemu dengan pihak kabupaten, itu kita bertanya kabupaten untuk mencarikan solusi. Saya harapkan kalau memang ada yang kurang jelas ataupun ada masalah, kiranya tidak dipermasalahkan, tapi kita selesaikan secara bersama-sama. Itu yang kami harapkan. Apa yang disampaikan dengan Bapak Koramil, jadi ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di sini di desa, tentu semua pihak terkait membantunya. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Itu apa yang disampaikan Pak Calon tadi. Apapun yang kami sampaikan tentu Bapak-bapak tidak puas ya, karena kami juga bukan alat pemuas. Mungkin itu yang kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami harapkan regulasi kita berjalan. Seperti itulah apa yang kami sampaikan. Bapak juga mungkin sudah punya di kabupaten, sudah begitulah adanya ya. Terima kasih. Ada yang lain? Iya, oke. Makasih banyak Pak Sek. Lanjut dari tadi. Jadi komunikasi kami di para calon ini, kalau panitia sudah bilang sejak awal saya sampaikan, bahkan waktu penetapan itu berkas calon itu dihadiri ada salah satu calon menyaksikan. Di sini tidak ada tendensi kami memihak. Bahkan ASN tanggal 7 kemarin itu, tanggal 9 kami sudah gugurkan, walaupun dari atas nanti tanggal 3 dia diperpanjang. Karena di sini kita lihat nada netral, nada kita mau bilang oh ini harus dia masuk, ini kita pertahankan. Nah, saya kira sebagai saudara kita tahu sendiri. Setelah ini ada aturan Perbu, kami sudah sampaikan, kami sudah koordinasi terkait ini. Kita sudah sampaikan apa yang kita mau lakukan.
tanggal 14 kita buka. Itu malam kan kita masih di tempat. Pendaftaran umum tanggal 14 kita buka. Jadi sampai hari ini tetap kita buka karena jujur saja saya punya saudara 4 orang. Saya di sini bukan kami yang bikin aturan. Jadi harus kita, bukan kami hanya melaksanakan saya tugas. Adapun Bapak tidak puas dengan apa yang keputusan hari ini, silakan. Jalur koordinasi masih ada, tapi kami tetap melaksanakan sesuai perintah. Apapun bentuknya, kami siap. Karena ketika kami tidak lakukan, maka kami juga dikenal. Nah, mungkin itu saya penyampaian saya. Tolong kita cermati. Kami ini panitia 9 sudah betul-betul kita melaksanakan apa yang kehendak kita supaya pemilihan di Desa Wura jangan lagi terjadi yang kayak kemarin. Itu pengalaman kita. Tapi seandainya sudah kita koordinasi, bapak-bapak tidak puas, itu kan bukan kami yang memutuskan. Jalurnya kita lebih tahu. Kita ini baru pelajar. Nah, apalagi bapak-bapak ini senior. Adapun saya jujur, ketika begini terus kami disalahkan dan selalu kami dipersalahkan, mungkin di hadapan teman-teman ini semua, saya mau mundurkan diri saya daripada saya terbeban. Apa yang kita lakukan salah, masih harusnya kami ini harus sesuai dengan perintah. Jadi saya sudah sampaikan tadi ke BPMD, kalau memang Bapak tidak setuju dengan SK ini, tolong kita lihat saja. Mereka siap. Kami ini di belakang kami ada, cuman perpanjangan tangan. Mungkin itu saja penyampaian saya. Adapun saya agak keras tadi, saya mohon maaf, namanya saya manusia biasa, tak budaya kehilapan. Mungkin saya persilakan Ibu Desa untuk menyampaikan sepatah kata bagaimana kelanjutannya ini di Desa Wura dalam menghadapi Pilkades serentak. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Pak Sekjam Maula beserta panitia kecamatan, yang saya hormati Babinsa Desa Wura, yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggotanya Desa Wura, yang saya hormati juga para calon yang tampil di hari ini. Saya mohon maaf. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita dapat berkumpul di tempat Balai Desa Wura ini untuk dalam rangka untuk klarifikasi mengenai perpu untuk perpanjangan pendaftaran. Jadi saya ini selaku pemerintah Desa Wura, saya tidak akan mengatakan apa-apa karena ini perbu dari di kabupaten yang memutuskan, bukan kepala desa dengan panitia dengan ketua BPD. Jadi panitia juga melaksanakan apa yang ada di perbu. Mau tidak melaksanakan salah juga, kalau melaksanakan yang tidak aturan ya akan kena juga imbasnya ke panitia. Jadi saya harapkan yang para calon kalau memang tidak puas di sini bertanya bagaimana, saya selaku pemerintah desa saya tidak bilang apa-apa, terserah dari kalian untuk menanyakan. Kalau tidak puas di sini silakan terbuka di kabupaten, apa di BPMD atau sama beliau Pak Bupati. Itu saja saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam hormat wabarakatuh. saja kepada semua yang hadir di tempat ini. Untuk menyambung dari penyampaian kami pada 9 sesuai dengan keputusan Perbu. Adapun yang tidak puas dengan keputusan tersebut, silakan Anda tanyakan ke kabupaten atau di manapun. Mungkin dari kami itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak sesuai dengan keputusan dari DPRD dan Bupati. Kami ini bagaimana ya? Pusing, bingung. Kami tidak, seolah-olah kami ini menabrak aturan, seolah-olah juga kami ini mengikuti aturan, jadi kami bingung. Jadi ada pun orang yang tidak puas dengan keputusan hari ini, saya sebagai wakil ketua Panitia 9 menyampaikan bahwa silakan Anda bertanya kepada DPRD dan kepada Bupati yang mengeluarkan aturan tersebut. Untuk dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu ada teman Pak Putih. Jadi dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengikuti aturan di Perbu. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini, apa perbedaannya pendaftaran serentak atau umum? Jadi itu saya pertanyaan Pak. Karena di sini anunya poin ketiga, desa-desa yang bersangkutan diberikan perpanjangan serentak. Ya. Jadi disampaikan oleh Pak Sabiudin bilang umum. Jadi sini saya akan pertanyakan ini tadi perbedaannya ini pendaftaran serentak atau umum. Jadi apa itu umum atau serentak itu Pak? Artinya kalau umum, kalau seperti contoh berikan, kan saya belum mengerti saya ini. Jadi kalau umum seperti mendaftar semua ini kecamatan, bukan kecamatan tapi seluruh desa Konawe Selatan. Seperti contoh ini Pak kemarin ini dari desa Tolongan kan hanya 3. Apakah ini diikutkan atau tidak? Ini kan bersifat umum. Kan? Iya. Kan di sini yang tertulis di sini. Yang ada SN-nya hanya 13. Nah, jadi kalau seperti saya lihat ini yang poin ketiga, yang poin ketiga ini yang poin ketiga, apakah dia akan pensiun atau dilanjutkan? Maksud saya begini, dilanjutkan. Diberikan waktu sampai tanggal 3 Mei. Ini maksudnya ini. Kemudian lagi ini kades yang kurang 1 harus dicarikan 2, itu harus dicarikan ditambah sampai tanggal 3 Mei. Itu dicarikan supaya ada tambahannya cepat 2. Nah, ini minta maksudnya kita ini. Jadi itu saja Pak. Terima kasih salam dari Pak Bokir selaku calon kepala desa. Jadi saya langsung saja nih Pak. Di sini saya ulangi dengan namanya Pak Pianto. Poin ketiga di sini dalam rangka melaksanakan surat keputusan Bupati Konawe Selatan tentang izin pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan desa serentak. Ini serentak ini yang ditujukan yang ada SN-nya
atau pegawai negeri sipil, bukan berarti bersifat umum. Iya. Kemudian yang ASN yang masa pensiunnya 2 tahun atau 3 tahun itu diberikan uang untuk mengurus administrasi kalau ingin mencalonkan kepala desa. Terus yang kedua yang diberikan uang untuk mendaftar adalah calon kepala desa yang kurang dari 2 calonnya. Di sinilah jadi polemik. Jadi ada tadi Pak Sekjam yang diberikan, saya kutip tadi permohonannya kepala desanya yang diberikan uang untuk mendaftar adalah cuma Kecamatan Owila, sementara ini 13 desa yang ada ASN-nya, kenapa tidak diberikan uang untuk mendaftar? Di sini pertanyaan saya, kenapa cuma Kecamatan Owila yang diberikan uang untuk mendaftar? 13 desa ya, makanya kenapa bilang Pak Sekjam cuma 3 desa yang diberikan untuk mendaftar? Ya, Kecamatan Owila. Ya, saya minta maaf ini coba jelaskan. Yang kemudian juga saya kembali juga ini masalah pendaftaran ASN. Yang saya jelaskan tadi sudah jelas bahwa yang diisikan untuk mendaftar itu adalah PNS yang kurang masa jabatannya 2 tahun atau 3 tahun boleh mendaftar atau diberikan untuk mengurus, bukan berarti membuka umum pendaftaran. Jadi bukan serentak, tapi desa-desa yang bersangkutan yang ASN-nya yang memenuhi syarat atau mengundurkan diri dari 2 tahun atau 3 tahun yang mau pensiun. Ya, itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tangkap aja. Namanya kita diskusi. Jadi terima kasih. Mungkin saya bacakan kembali. Di sini perlu kita pahami yang diktum ketiga. Dalam rangka melaksanakan surat keputusan Bupati Konawe Selatan tentang izin pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri. Berarti kan pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 nomor 14 140/159 tahun 2022. Maka desa bersangkutan diberikan perpanjangan pendaftaran serentak. Serentak dalam hal ini harus kita pahami. Di sini 8 kecamatan 13 desa. 8 kecamatan 13 desa itu serentak. Berarti bagi ASN yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu di sini kita baca lagi. Memutuskan pegawai negeri sipil lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 bagi PNS yang akan mencapai batas usia pensiun atau BUP. Ini yang memenuhi syarat bagi PNS. Maka diberi kesempatan atau waktu untuk mendaftar dari tanggal 14 sampai 3 Mei. Sudah itu kalau menurut pemahaman saya. Bagi ASN yang memenuhi syarat berarti kan diberikan waktu perpanjangan mulai tanggal 14 sampai 3 Mei. Ini yang memenuhi syarat. Dengan serentak. Serentaknya ini karena ada 13 desa, 8 kecamatan. Sudah itu yang dimaksud. Tapi kalau dibuka secara umum di sini tidak ada umum, Pak. Tidak ada. Hanya di sini berbicara serentak. Serentak berarti ini yang 13 desa. Kalau umum itu berarti siapa saja bisa masuk. Nah, sedangkan di sini ditujukan bagi ASN. Berarti kan ASN saja, bukan umum. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin bisa kita pahami bersama, kita carikan solusi bagaimana caranya, karena semua tergantung dari panitia 9 yang kita kembalikan. Ya, saya sambung kembali. Pertama penyampaian Pak Binsa. Saya atas nama Pianto, Pak. Saya cinta damai, Pak. Apalagi kampung saya ini, Pak. Bisa saya katakan, dan saya tidak banggakan diri saya sendiri, saya pelopor kedamaian, Pak.
Kemudian Pianto tidak akan ngomong kalau tidak ada sedikit kebenaran di dalamnya. Apalagi di bulan puasa ini, Pak. Saya hari ini pertama secara pribadi mencari keadilan. Yang kedua, saya menyebarkan aspirasi, teriakan terkait ini, penolakan ini. Sebenarnya bukan hanya kami calon yang menolak ini, tetapi di belakang kami masyarakat umum itu menolak itu. Maka saya sampaikan bentuk apapun kami akan tempuh. Kita diskusi sampai kapanpun, tidak yakin tidak akan ada titik temunya. Tapi perlu kami sampaikan, andai kata netralitas itu bisa ditujukan oleh panitia 9, mereka tidak akan nafikan kami. Mereka tidak akan nafikan kami, keberatan kami. Mereka pasti menyebatani. Tetapi hari ini kami datang, itu sudah berlarut-larut. Itu pun kami yang memaksa, bukan inisiatif daripada teman-teman semua. Andai kata netralitas anggota panitia 9, kemudian mereka tidak nafikan kami punya keberatan gugatan, itu akan semaksimal mungkin mereka berupaya. Jangan mereka menyampaikan, saya sudah bertanya di sana di PMD, hadirkan PMD ke sini. Bukan tidak percaya dengan Pak Camat perpanjangan tangan bupati. Apa artinya mereka datang hari ini? Tetap masih ada lagi yang ke sana yang ditunjuk, main tunjuk. Kami ini butuh kepastian. Maka pada akhirnya sebagai kesimpulan dari saya, yang pertama, sampai kapanpun kita diskusi pada hari ini, saya yakinnya pribadi saya tidak akan ada keputusannya. Silakan panitia bertindak sesuai pemahaman saudara-saudara sekalian. Tetapi ingat satu hal, dalam penetapan calon tidak mungkin Anda menetapkan sendiri-sendiri. Masyarakat pasti dihadirkan, dan kami pun panitia yang hari ini dan sampai kapanpun akan keberatan masalah ini akan hadir juga. Kemudian satu hal, panitia 9, tolong nanti dalam mengambil keputusan, utamanya penetapan calon nantinya, tolong jangan terintimidasi. Katakan ya kalau memang setuju, katakan tidak kalau tidak setuju. Ya. Kita semua ini orang dewasa. Di Konawe Selatan ini dewasa, kampung cerdas ini Konawe Selatan, dan di dalamnya ada kami juga. Kami tidak bodoh-bodoh amat, tidak cerdas-cerdas amat. Jadi semua yang hari ini terjadi sedikitnya kami paham juga. Ya. Jadi dari saya mungkin itu saja. Kami tutup, saya tutup dengan ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak sarannya saudara saya Pak Pianto. Kami insya Allah itu masalah terburu. Kita kan sudah dengar. Saya kira sudah bukan kewenangan kami. Jadi ini hari ini dia sepak kejelasan terbukunya bagaimana? Itu bukan pendaftaran umum, tapi pendaftaran serentak yang aslinya yang ada. Ya. Begini, kita dari tadi kan kita sudah jelaskan. Kalau masalah itu bukan kewenangan kami untuk menyampaikan. Jadi ambil kesimpulan, menurut panitia. Nah, ambil kesimpulan sekarang bahwa pendaftaran tidak diadakan, tidak pendaftaran. Oke. Itu versi bapak-bapak. Tapi versi panitia 9 tetap kita jalankan tugas dengan cara apapun kami siap. Diperhadap pun di mana kami siap karena sesuai. Sampai sekarang itu calon tinggal 4, hanya 4. Iya, itu aturannya. Kita kan mungkin sama bilang juga kita tidak berhubungan dengan DPRD, ya memang kami setiap ada keputusan, mengambil keputusan itu selalu kita komunikasi. Jadi itu masalah calon. Aturannya
sebelum tanggal 3 itu ASN, tetapi mulai tanggal 9 ya, itu diperpanjang sampai tanggal 3. Tanggal 3 Mei tidak ada izinnya, itu baru dinyatakan lulus, sudah masuk. Tapi hari ini yang kita lakukan, satu juga kita dianggap tidak netral. Tanggal 9 itu kita sudah gugurkan, tanggal 13 kita sudah gugurkan bahwa dia gugur karena tidak ada izinnya. Nah, apalagi yang kami dianggap bahwa kami tidak netral. Nah, sementara ini sudah kita lakukan dengan netral, kita sudah komunikasi. Adapun sarannya kami terima dengan hormat. Dan insya Allah ke depan kalau saya masih bertahan, kita akan lakukan apa sesuai di Perbu. Patokan kami sesuai di Perbu. Jadi yang intinya begini, tolong Bapak-bapak sikapi bahwa bukan kami penentu kebijakan, kami hanya melaksanakan saja perintah, hanya melaksanakan. Jangan sampai gara-gara ini saudara kita, hubungan keluarga kita mereka tidak ada artinya. Kita ini mau kemana, saudara semua. Lagi-lagi yang kita laksanakan hari ini sesuai perintah kami, sesuai perintah. Sudah sering kali bahkan Pak Camat dan Pak Sekjen sudah sampaikan tadi apa yang bahkan Pak Babi, apa yang dilakukan panitia 9 itu bukan murni dari BPND, bukan kewenangan saya pribadi. Karena ketika saya melakukan yang bukan Perbu, maka kami akan dipenjara. Yang akan rasakan bukan bapak-bapak kami. Kita simpan istri anak, kita pergi gara-gara ini pilkada. Honor kami berapa sih? Kalau kita mau, tapi namanya kampung kita, mari kita sama-sama pikirkan. Adapun ketidakadilan pasti itu sudah nyata. Tapi kami tetap kita adil dalam menyikapi apapun. Jadi perlu saya sampaikan. Adapun keputusan ini mungkin Pak Babin, Pak Sekdes, Sekjam untuk menutup ini diskusi karena dan supaya selesai juga. Begini, salah saja teman-teman. Saya lihat ini tidak ada akhirnya kalau mau diskusi begini, tidak ada ujung-ujungnya. Artinya saudara para bakal calon, apa yang kami sampaikan dari panitia sesuai berdasarkan peraturan, saudara tidak puas. Jadi apa yang disadarkan oleh Pak Pianto bahwa sampai kapanpun tidak ada akhirnya. Jadi begini, yang didiskusikan ini hari hanya ini masalah perpanjangan pendaftaran ASN. Jadi saya lihat ini diskusinya ini di antara saudara-saudara berempat sama tujuannya. Jadi kami sebagai penengah di sini, kami tidak berpihak kepada saudara, kami tidak berpihak kepada panitia. Kami menjalankan aturan sesuai dengan aturan. Jadi saudara tadi seperti saudara Pak bertanya maksudnya apa itu pendaftaran serentak dan maksudnya begini, itu pendaftaran serentak dari 13 desa untuk Konawe Selatan dibuka secara umum. Kan lagi apa disampaikan oleh tadi Pak Bedin pada saat Pak Sekjam, maksudnya di Konawe Selatan khususnya di Kecamatan Mawila itu 3 desa yang ada ASN-nya dibuka secara umum. Umum maksudnya sini bukan untuk hanya ditujukan pada ASN yang mau mendaftar saja. Siapapun orang yang mau masuk mendaftar itu maksudnya umum. Terkecuali dari di luar ASN. Nah ini maksudnya. Tadi lagi saya dengar sempat saya simak terkait izin ASN yang diberikan rekomendasi oleh Bupati, ASN yang dekat-dekat pensiun yang kurang lebih 2 tahun itu diberikan rekomendasi. Bagi ASN yang masih di atas 5 tahun tidak diberikan rekomendasi untuk mencalonkan diri. Nah ini harus kita paham saudara. Apalagi saya sempat makanya itu yang diberikan rekomendasi dan dibuka secara. Jadi saya lihat ini diskusinya kita berjam-jam ini kayak tidak ada titik. Terserah saya kembalikan kepada
saudara itu hak prerogatif kalian juga. Apa yang kami sampaikan saudara tidak terima atau tidak puas, dan panitia juga tetap melaksanakan tugasnya. Artinya mereka juga tidak laksanakan aturan, mau melaksanakan aturan. Nah seperti itu. Dan tetap dia melaksanakan sesuai tahapan-tahapan aturannya. Nah, silakan dilaksanakan. Masih bukan sampai di sini saja. Kami dari pihak kecamatan bukan ini saja. Masih terbuka juga, masih ada atasan kami dalam hal ini BPMD dan Bupati untuk mencari kepuasan aturan ini. Jadi saya kira seperti itu saudara saya. Jadi karena tidak akan berlanjut juga ini sudah jauh dekat-dekat lohor lagi. Jadi silakan. Kami hanya menyampaikan aturan saja. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami dalam manusia biasa juga. Tidak ada kekurangan dan kehilangan. Dan saya beri berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan terkait itu Pak Tianto, ini jalur koordinasi jujur saja dia terlambat ini karena kita lagi diskusi di BPMD. Mereka tidak mau, mereka bilang kenapa mau diskusi. Nah itulah yang membuat terlambat. Tapi walaupun kami tidak diberikan ruang untuk diskusi, kami adakan supaya pemilihan kita ini lancar. Ini inisiatif kami, walaupun terlambat. Jujur saja, itu tidak ada bilang kita dikasih ya. Desa lain tidak ada. Udah kita tanya-tanya tidak ada, cuma di Desa Wura. Karena kita semua di sini saudara, kita mau kemana? Hanya Indonesia masalah politik. Selesai sudah. Nah. Tolong pahami penyampaian kami dari pertama saya bilang panitia sembilan tidak menunjukkan netralitas yang baik. Pertama, aturan ini datang tanggal 7 kan? Tanggal 7. Baru hari ini seperti yang motor. Kemudian kami sampaikan juga, barusan saudara sampaikan pihak BPMD nggak mau diskusi dengan kami. Ada apanya sebenarnya? Ada apanya mereka? Ada apanya sebenarnya mereka nggak mau diskusi dengan kami? Pak Sekjan tadi mau berdiskusi dengan kami. Kemudian hari ini kami sudah berdiskusi. Kemudian yakin hari ini tidak ada keputusannya. Kalau Anda netral, pasti Anda sampaikan berupaya untuk menyampaikan ke sana supaya clear. Ini masih banyak tahapannya. Kami tahu betul ini aturan ini. Secara akhirnya membuat aturan ini tidak akan mungkin menyelesaikan konstitusi yang ada. Tidak akan menyelesaikan konstitusi yang ada. Batas pendaftaran di Pergub yang lama sebelum ada perubahan ini tanggal 16 setelah tutup pendaftaran. Kemudian yang terbit ini tanggal 7 dibuat ini, terbit ini batas 2 hari sebelum penetapan camat. Artinya kami paham ke sana, para elit di sana, kami tahu di sana. Jangan sampai Anda siap, kemudian Anda. Itu kan saya sudah jelaskan tadi. Mohon maaf, itu perpo, itu terlambat dikirim ke WA kami. Akhirnya terlambat. Itu. Ya, yang jelasnya di sini tidak ada. Jadi kami bersikap, saya mewakili panitia semua. Kedua yang kami hormati, ini kami paham kekhawatiran BPMD di sana, para tuan-tuan para kepala desa di Pulau Selatan. Mereka khawatir jangan sampai ASN yang lagi berurusan yang dimaksud dalam pergub itu terkendala sampai batas yang telah ditentukan. Kami paham jangan sampai ASN yang sudah tidak ada ruang untuk mencalonkan sebagai desa, ada semacam jatah ASN itu. Kami paham ini barang ini. Ya, jadi tolong kami sampaikan lagi. Anda mengatakan Anda ikuti aturan, kami pun hari ini lebih aturan yang ada. Tetapi Anda dari awal Anda tidak mau berkoordinasi dengan kami. Setidaknya Anda sampaikan ke sana 4 calon yang ada yang lolos berkas hari ini yang ada di bunga ini mana untuk dibuka secara umum. Sudah. Kami sudah sampaikan. Hari ini kita ketemu BPMD Bupati pun sekalipun
kalau tidak keputusannya tergantung dikembalikan ke panitia sendiri, apapun hasilnya itu diskusi dimanapun siapapun yang kita diskusi tetap panitia sembilan untuk mengambil keputusan. Jadi makanya tadi tolong dipahami, saya sampaikan keputusan ini ada di tangan Anda, tapi tolong pikirkan apakah Anda sudah tepat untuk mengambil keputusan atau bagaimana. Kemudian dalam penetapan calon nantinya itu akan hadir semua pihak. Ya, jadi terkait Jangan itu. sampai muncul sudah mau detik-detik ini, ya, kita gaduh. Nah, terkait itu di beberapa desa ada di WA kita itu verifikasi para calon itu hanya panitia 9 yang hadir, bukan secara umum. Tapi kami akan buka ruang untuk menghadiri para calon dengan masyarakat supaya di situ jangan ada kecurigaan yang tidak positif. Nah, kalau masalah seperti itu begini. Jujur saja Pak Ketua, saya sampaikan minta maaf Pak Ketua. Jujur saja kalau tidak ada solusi yang terbaik, maka tujuannya kita mau belajar pengalaman itu dari masalah yang kemarin, maka saya nyatakan lebih parah hari ini daripada yang kemarin. Andai kata hari ini tidak ada solusi terbaik. Adapun keputusan seperti itu kami siap. Kami tidak akan pernah mundur selagi itu aturan. Adapun itu masalah untuk ketidakpuasan itu tergantung dari bapak-bapak. Nah, mungkin jadi kesimpulannya hari ini tidak ada. Kami juga sebagai wakil panitia, kami tetap lakukan juga sesuai tahapan perintah dari BPMD. Adapun bapak-bapak tidak puas, silakan. Nah, adapun kami dikembalikan di panitia 9, itu bukan kewenangan kami untuk mengambil keputusan, Pak. Bukan kewenangan kami. Adapun keputusan itu harus lewat melalui dengan perpu. Mungkin saya kasih saya persilakan Pak Sekjen untuk menutup diskusi ini. Oke, terima kasih atas waktu dan kepada kami nanti. Saya selaku pengawas kecamatan bersama teman-teman Koramil, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang memuaskan, karena sudah begitu adanya kami dari panitia pengawas kecamatan dan panitia semua hanya menjalankan regulasi, seperti itu adanya menjalankan regulasi. Saya harapkan kedepannya panitia tetap bekerja sebagaimana regulasi yang ada, dan saya harapkan juga kepada Bapak masyarakat kalau ada hal-hal yang kurang atau kurang jelas dan dipertanyakan, kalau memang secara lisan tidak ada, mungkin silakan buat surat secara tertulis kepada panitia, teruskan kepada kami biar ada dasar kami bertindak ya. Yang kami juga hanya kalau kita ya kami tidak bisa bertindak ya, harus ada dasar kami untuk melangkah, mungkin itu ya. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Tentu Bapak Ibu kurang puas karena mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, kami pun begitu adanya. Baiklah, untuk menghargai waktu karena sudah hampir jam 12 ya pertemuan pada hari ini, walaupun tidak memuaskan begitu adanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.